Nah, ketika tidak ada alnya di sini, maka rojul yang dimaksud ini bukan rojul yang ini. Jadi seorang laki-laki yang datang itu belum tentu yang dipukul ini adalah laki-laki yang datang tadi. Berbeda halnya ketika diucapkan ja'a rojulun fadarabtu ar-rojula. Seorang laki-laki telah datang, kemudian saya memukul laki-laki itu tadi. Nah, gitu kalau ada alnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu mongko utawi kalimah isim iku yu'rafu dan kawaruhi apa isim. Dan kawaruhi bil khafdi kelawan jar. Wa tanwin lan tanwin wa dukhulil alif lan manjingi alif wal lam lan lam. Wa hurufil khafdi lan huruf jar. Wa hurufil khafdi lan pira-pira huruf jar. Wa hiya utawi huruful khafdi iku min lafad min, wa ila lan lafad ila, wa an lan lafad an, wa ala lan lafad ala, wa fi lan lafad fi, wa rubba lan lafad rubba, wal ba'u lan huruf ba, wal kafu lan kaf, wal lamu lan lam. Wa hurufil qasami lan pira-pira huruf qasam, huruf kang den gawe sumpah. Wahia utawi huruful qasam iku al wawu, huruf wawu, wal ba'u lan ba, wa ta'u lan ta. Qauluhu bil khafdi maknahu utawi maknane khafat maknane jar. Luwatan ing dalam coro bahasane iku at-tadzallulu ngerasa asor, wal khudu'u tegese asor. Wastilahan utawi khafat ing dalam cara istilahe iku ibaratun tetembungan anil kasroti saking kasroh, wa ma lan harokat naba kang genteni apa ma anha saking kasroh. Allati tahdutsu kang anyar teko apa kasroh. Ainda dukhuli amilil khafdi ing dalam nalikane manjinge amil jar. Kakolika kaya pengucap sira bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu at-tanwinu bil khafdi wa tanwini, qauluhu at-tanwini wa huwa utawi tanwin iku at-taswitu makna nyuwara. Wastilahan utawi tanwin ing dalam cara istilahe iku nun sakinatun kang mati, zaidatun kang tambahan, tatsba'u kang anut apa nun sakinah akhirul ismi ing dalam akhire kalimah isim, lafzon ing dalam lafate. Wa tufariquhu lan misai apa nun lan misai apa nun ing akhirul ismi khoton ing dalam penulisane, li ghairi taukidin kadhe saliyane taukid. Qauluhu wa dukhulil alifi wal lam manjinge lam lan alif iku wala farqo lan ora ana beda iku maujud
bainal ma'rifati dalam antarane al ma'rifat karrojuli kaya lafat ar-rajul wazaidati lan al tambahan kal harti kaya lafat al harti wal musulati lan al mausul kadoribi kaya lafat ad-doribi qauluhu min walaha lan iku tetep kaduwe min ma'anin utawi pira-pira makna minha iku setengah saking ma'anin al-ibtida'u utawi makna kawitan zamanan ing dalem waktu wa makanan lan ing dalem panggonan. Fal ibtida'u mongko utawi kawitan maksudnya min yang bermakna kawitan zamanan ing dalem waktu iku kaulika kaya pengucap sira rupane kaulika sirtu lumaku sapa ingsun min yaumil khamisi saking dina Kamis ila yaumil jumati temeka maring dina Jumat wal ibtida'u utawi kawitan al makani kang bangsa panggonan iku kaulika kaya pengucap sira rupane sirtu lumaku sapa ingsun minal Basrati saking Basrah ila Kufati temeka maring negara Kufah wa ila qauluhu wa ila wa hiya utawi ila iku lintiha ilgoyati krana tutuke katok zamanan ing dalem waktu wa makanan lan panggonan. Famithal intiha ilgoyati mongko utawi contone pungkasane katok fi zamane ing dalam waktu iku kakaulika kaya pengucap sira rupane sirtu ila yaumil khamis lafaz sirtu ila yaumil khamis sirtu lumaku sapa ingsun ila yaumil khamisi tumeka maring dina Kamis wa mithal intiha ilgoyati utawi contone intihaul ghaya tutuke katok fil makane ing dalam panggonan iku kakaulika kaya pengucap sira rupane sirtu ila Kufati sirtu lumaku sapa ingsun ila Kufati tumeka maring negara Kufah qauluhu wa an wa min ma'ani halan iku setengah saking pira-pira maknane an al mujawazatu utawi makna ngliwati kakaulika kaya pengucap sira rupane Roma itu as-sahma anil kausi lafat Roma itu as-sahma anil kausi Roma itu Roma apa itu Roma Balang kalau nggak salah sebentar ya teman-teman Roma kayaknya melempar artinya. Tadi Roma itu mana sapa ingsun asahma ing anak panah anil kosi saking busur watakunu lan ana apa lafat an ana iku dimakna ba'da kelawan nganggo maknane lafat ba'da sesudah ya kama fi qoulihi ta'ala kaya dene contone ing dalam dawuhe Gusti Allah Ta'ala rupane qoulihi latar kabun atau bakon am tobak
latar kabunna yakti bakal ngelakoni temen sapa sira tobakon ing dalam tingkah suci tobakin sause tingkah kang meneh. Qauluhu ala wa min ma'ani halan iku setengah saking pira-pira maknane lafaz ala al istila'u utawi munggah atau makna dhuwur. Kaqauli kaya pengucap sira soai betu munggah sapa ingsun anis subah alas subahi ing atase loteng. Qauluhu wa fi wa min ma'ani halan iku setengah saking pira-pira maknane fi adzarfiyah tu utawi makna dzarfiyah, makna tempat, makna wadah ya. Kaqaulika kaya pengucap sira rupane al-ma'u fil kausi. Al-ma'u utawi banyu iku fil kausi ing dalam kendi. Qauluhu waruba wa min ma'ani halan iku setengah saking pira-pira maknane ruba. At-taqlilu utawi makna nyedhekake atau makna sedikit. Kaqaulika kaya pengucap sira rupane qaulika ruba rajulin karimin lakoituhu. Ruba rajulin kidik temen kidik utawi wong lanang karimin kang loman iku lakoituhu tetemu sapa ingsun ing rajul. Wa'lam lan ngawur ana sapa sira ana ruba ing temen setuhune ruba. Lafat ruba iku la tujiru ora bisa ngejerake apa ruba illa bi khamsati syurutin angin kelawan 5 pira-pira syarat. Rupane khamsah al awal utawi kang awal iku antakuna yen to ana apa ruba ana iku musaddaratan kang den letakake fi awalil kalami ing dalem kawitane kalam. Watani utawi syarat kang kaping pindho iku antak ayyakuna yen to ana apa majruruha lafat kang den jerake ruba ana iku nakiratan isim nakirah. Watali itu utawi kang kaping telu iku antakuna yen to ana apa nakiratu nakirae iku mausufatan kang den sifati bijumlatin kelawan jumlah. Arabi utawi kang kaping papat iku ayyakuna yen to ana apa amiluha amile ruba ana iku muakhiron kang den akhiraken. Al khamisu utawi kang kaping 5 iku ayyakuna yen to ana apa amiluha ana iku fi'lan berupa fi'il matian kang basa fi'il mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, ini tambahan nanti yang harus teman-teman hafalkan ya, supaya hafal benar-benar di luar kepala. Karena apa? Karena ketika kita nanti membaca kitab gundul atau kitab kuning ini, kalau ketemu dengan huruf-huruf jar ini, maka nanti isim yang di depan huruf jar itu nanti dibaca jar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasami wa hiya al wawu al ba wa ta'u. Adapun isim itu dapat diketahui dengan jar, tanwin dan masuknya al dan beberapa huruf jar. Nah, ini adalah cara kita mengetahui bahwasanya suatu kalimah itu adalah merupakan kalimah isim itu kalau menemui salah satu dari ciri-ciri
yang disebutkan ini ya teman-teman ya. Jadi isim itu bisa diketahui dengan jar. Jadi kalau ada isim yang dia jar itu apa? Khafat ya, maka berarti itu isim. Contohnya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, nah ini jar, tandanya kasroh ini kalau tandanya kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kasroh berarti ini adalah kalimah isim ya. Wa tanwini dan tanwin. Jadi kalau ada suatu lafaz kok itu ada tanwinnya, itu adalah pasti kalimah isim. Contohnya apa? Zaidun, Zaidun, Zaidan, Zaidin ya, Zaidun. Nah ini ada tanwinnya ini, Zaidun. Nah ini merupakan ciri dari kalimah isim ya, tanwin ini. Wa dukhulil alifi wal lami, dan masuknya al. Nah, kok kalimah ada alnya, maka itu adalah kalimah isim. Contohnya apa? Al masjidu misalnya. Nah ini al, kemasukan al, maka masjid ini adalah kalimah isim. Kenapa? Oh, ada ciri-cirinya isim, yakni kemasukan al ya. Nah, berkaitan dengan tanwin dan al ini perlu kiranya kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya ketika suatu kalimah itu kok ada alnya, maka di belakangnya ini nggak boleh ada tanwin ya. Kalau kalimah isim itu misalkan di sini ada alnya di depan ini, pasti di belakangnya ini nggak boleh dun atau dan atau din. Al masjidu, bukan al masjidun ya, nggak ada. Nah kalau nggak ada alnya, baru di sini ada tanwinnya, misalkan masjidun. Nah masjidun, al masjidu, masjidun. Nah itu ya teman-teman. Nah itu mengenai kemasukan al. Kemudian wahuruf bil khafdi, wahuruf bil khafdi, dan beberapa huruf jar. Nah, jadi kalau ada kalimat yang di depannya itu ada salah satu huruf-huruf ini, maka itu juga kalimat isim. Contohnya lafaz apa? Huruf-huruf apa saja? Yakni min dan min, ila, an, ala, fi, ruba, huruf ba, kaf, dan lam. Dan huruf-huruf kosam. Huruf kosam itu adalah huruf yang biasa digunakan untuk bersumpah kosam ya. Wahya al-wawu al-ba'u wa ta'u, yakni huruf wawu, ba, dan ta ya. Oke, kita masuk dalam pembahasan ini tadi. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Maksudnya bil khafdi itu bagaimana? Di sini dijelaskan. Maksudnya bil khafdi, maknahu lughatan atau dalulu wal khudu'u. Maknanya khafat atau jar secara bahasa itu adalah merasa rendah. Merasa rendah itu adalah khafat atau jar secara bahasa. Nah, kalau secara istilah, wastilahan ibaratun anil kasrati wa man ba'anha allati tahdutsu inda dukhuli anil khafdi ya. Khafat atau jar secara istilah adalah ungkapan atau sebutan dari kasroh atau sesuatu yang menggantikan kasroh yang hadir atau yang datang ketika kemasukan amil jar. Contohnya kakolika ya, seperti ucapanmu Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi di sini Bismillahirrahmanirrahim, bismi ya, awalnya ismun ya. Ya kalau ketika belum ada amilnya ya kita tidak bisa menentukan apakah itu ismun, ismin, atau isman.
Tapi di sini karena ada huruf jar ba, ya, ba, huruf jar, kemudian masuk ke dalam lafaz ismun, maka ismunnya ini dibaca jar menjadi ismin, bismin. Nah, cuma karena ketemu al di sini, maka bismillahi, ya, ar-Rahmani ar-Rahimi. Nah, ini contohnya. Qawluhu at-tanwin. Jadi tanwin, apa itu tanwin? Wa huwa at-taswitu, ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan tanwin itu adalah secara bahasanya adalah bersuara. Itulah tanwin, bersuara secara bahasa. Nah, kalau secara istilah itu adalah nunun sakinatun zaidatun tajma'u akhirul ismi lafdhon wa tufariquhu khattan li ghairi tawkidin, ya. Secara istilah yang dimaksud dengan tanwin itu adalah suaranya nun mati tambahan yang mengikuti akhirnya kalimat isim secara lafaz dan berpisah ketika ditulis selain taukid, ya. Maksudnya apa? Contohnya gini ya teman-teman, seperti tadi masjidun misalkan, ya. Jadi yang dimaksud dengan tanwin ini tanwin ini nih, masjidun. Nah, dunnya itu adalah suaranya nun mati. Ada ketika diucapkan, tapi ketika ditulis ini tidak ada. Artinya di sini kan di akhirnya ini tidak ada nun mati, tapi suaranya nun mati yang hadir ketika diucapkan, tapi hilang ketika ditulis, ya. Kan tulisannya bukan gini, bukan mas ji baru dal baru nun. Nah, tidak seperti ini kan, mas jidun. Nah, tidak seperti ini, tapi seperti ini, ya. Jadi apa itu tanwin? Yaitu suaranya nun mati yang ada di akhirnya kalimat isim yang hadir atau berwujud ketika diucapkan dan hilang ketika ditulis, ya. Itulah tanwin. Kemudian wadkhulil alifi, masuknya al. Apa maksudnya? Ya, maksudnya ketika ada masuk al ke dalam satu kalimat, maka kalimat itu adalah kalimat isim, ya. Wala farqu baina ma'rifati karrajuli, ya. Al di situ nggak ada beda atau sama saja lah maksudnya antara al ma'rifah atau al yang berfaedah untuk memakrifatkan suatu lafaz. Contohnya ar-rajuli, ya, seperti lafaz ar-rajul. Jadi kalau di sini rojulun artinya laki-laki. Nah, ini laki-laki di sini itu tidak tertentu kepada seorang laki-laki. Artinya apa? Ketika makna laki-laki di sini disebutkan rojulun, itu adalah laki-laki yang belum diketahui apakah laki-laki yang dimaksud itu adalah Paijo atau si A atau si B. Belum, karena dia masih nakiroh. Nah, kalau ditambahi al seperti ini, ar-rojul. Nah, ada alnya, ar-rojulu. Nah, ini berarti dia makrifat atau sudah diketahui. Si rojul, si laki-laki yang dimaksud itu sudah diketahui, ya teman-teman. Jadi kalau misalkan seperti ini, Ja'a wis teko sapa rajulun, wong lanang siji. Fadorobtu rajulan. Ini berbeda artinya dengan Ja'a rajulun fadorobtu
fadarabtu ar-rajula. Nah, ini yang pada kalimat atas ini rojulan tidak ada alnya. Sementara yang kedua ini ada alnya. Ya. Al di sini faedahnya adalah litakrif atau untuk memakrifatkan. Ja'a, seorang laki-laki telah datang. Ya. Ja'a rojulun, seorang laki-laki telah datang. Fadarabtu. Nah, maka kemudian saya memukul seorang laki-laki. Nah, ketika tidak ada alnya di sini, maka rojul yang dimaksud ini bukan rojul yang ini. Jadi seorang laki-laki yang datang itu belum tentu yang dipukul ini adalah laki-laki yang datang tadi. Berbeda halnya ketika diucapkan ja'a rojulun fadarabtu ar-rojula. Seorang laki-laki telah datang, kemudian saya memukul laki-laki itu tadi. Nah, gitu kalau ada alnya. Ini takrif ya. Jadi, nah ini nggak ada apa? Sama saja antara alnya itu faedahnya adalah untuk ditakrif seperti lafaz rojul tadi, wazaidati atau alnya hanya al tambahan, kal harti seperti lafaz harus. Jadi alnya ini adalah al tambahan saja. Wal mausulati atau alnya itu al mausulah, al mausul ya. Seperti lafaz ad-doribi ya. Ad-dorib. Jadi yang memukul ini adalah alnya gitu kalau dimaknain seperti itulah ya. Kemudian min ya. Ini huruf jar, min ya. Min ini memiliki banyak makna, memiliki beberapa makna. Sebagian dari makna-maknanya min ya ketika masuk ke dalam suatu kalimat, mendahului kalimat isim, sebagian dari maknanya itu adalah makna permulaan, ibtidak itu permulaan dalam hal waktu dan tempat. Jadi ada kalanya permulaan dalam waktu, ada kalanya permulaan dalam hal tempat. Makan itu artinya tempat, zaman itu artinya waktu. Ya. Fal ibtida'u zamanan kaqaulika sirtu min yaumil khamis ila yaumil jum'ah. Maka permulaan ya, min yang memiliki faedah permulaan dalam hal waktu itu seperti ucapanmu, saya berjalan, sirtu itu saya berjalan dari hari Kamis sampai dengan hari Jumat. Jadi hari itu adalah makna waktu ya. Jadi di situ adalah maknanya ibtidak dalam hal zaman atau waktu. Wal ibtidak wal makaniyu, adapun permulaan min yang memiliki makna permulaan dalam hal tempat itu seperti ucapanmu sirtu minal basrati ilal kufati. Saya berjalan dari negara Basroh sampai dengan negara Kufah. Nah, itu. Jadi namanya negara ini adalah tempat. Jadi inilah yang dimaksud dengan al-ibtidak makanan. Qaulu wa ila. Maknanya ila itu adalah lintihail ghoyah ya. Tutuke katok. Jadi makna sampai finish gitu ya dalam hal waktu dan tempat. Misal intihaul ghayati fi zamani, adapun contohnya finish atau ujungnya atau apa ya, puncaknya apa? Ilah yang memiliki makna apa ya, tutuke sampai lah gitu, makna sampai dalam hal tempat zaman itu seperti ucapanmu situ ila yaumil khamis, saya berjalan sampai dengan hari Kamis. Jadi ini adalah apa, karena hari itu adalah zaman atau waktu sampai dengan hari Kamis. Wa misal intihal ghayati, adapun contoh dari ila yang memiliki faedah intihal ghayah fil makan atau finish dalam hal
tempat itu seperti ucapanmu sirtu ilal Kufati, saya berjalan sampai dengan negara Kufah, ya. Qulu wa'an wa mimaniha al-mujawazah itu sebagian dari maknanya an itu adalah al-mujawazah atau melewati, ya. Seperti ucapanmu Roma itu as-sahma anil qausi, saya melepaskan atau memanah gitu ya, memanahkan anak panah melewati busurnya, gitu ya. Jadi memanahkan anak panah melewati busurnya, jadi mujawazah. Watakunu bimakna ba'da. Nah, dan ada juga an itu yang bermakna ba'da atau menggunakan lafaz ba'da, sesudah. Seperti firman Allah Ta'ala, latar kabunna tobakon tobakin, ya. Kamu akan melewati satu keadaan setelah keadaan yang lain, gitu ya. Jadi an di sini maknanya adalah setelah. Qulu wa ala wa mimaniha al isti'la'u, sebagian dari makna-maknanya Allah itu adalah mengungguli, ya. Mengungguli atau isti'la, ala itu tinggi, isti'la itu ya mengungguli lah, meninggi gitu. Kakaulika seperti ucapanmu soalnya itu ala sodahai, saya naik di atas loteng, gitu ya. Qulu wa fi wa mima'aniha adzarfiyatu, sebagian dari maknanya fi itu adalah adzarfiyah atau bermakna tempat. Kakaulika al-ma'u fil kausi, contohnya seperti ucapanmu, adapun air itu di dalam kendi, air di dalam kendi. Qulu wa ruba wa mima'aniha at-taqlilu, sebagian dari maknanya ruba, sebagian dari maknanya ruba itu adalah litaklil, ya, yaitu bermakna sedikit. Seperti ucapanmu ruba rajulin karimin laku ibuhu, sangat sedikit laki-laki yang mulia yang saya temui. Nah, ini ruba, ini maknanya adalah at-taqlil atau sedikit, gitu ya. Tapi teman-teman sekalian, ruba ini ada syaratnya, ya. Syaratnya supaya dia bisa ngejerkan atau membuat kalimahnya itu dijerkan, itu ada syarat-syaratnya. Apa saja? Nah, ini dia. Wa'lam anna ruba la tujiru illa bi khamsati syurutin. Ketahuilah bahwasanya lafaz ruba itu tidak bisa ngejerkan kalimah kecuali dengan 5 syarat. Al-awwalu an takuna musaddaratan fi awalil kalam. Syarat yang pertama adalah rubanya, ya, ruba itu diletakkan pada permulaan kalam, ya. Permulaan kalam. Jadi kayak tadi ruba rojulin karimin laku itu. Jadi lafaz rubanya ini ada di depan. Watani antakuna majruruha nakiratan. Yang kedua syaratnya adalah majrurnya atau lafaz yang dijerkan oleh ruba itu berupa isim nakiroh. Isim nakirohnya mana? Ya, ini ruba rojulin. Nah, inilah isim nakirohnya. Jadi bukan makrifat, ya teman-teman sekalian. Nakiroh. Sampai mana? Sani, ya sudah. Asalis antakuna anakirotu mausufatan bijumlatin. Syarat yang ketiga adalah nakirohnya ini disifati dengan jumlah, ya. Terus ar-rabi ayyakuna amiluha mu'akhkharon. Syarat yang keempat adalah amilnya ruba itu harus diakhirkan. Nah, ini dia diakhirkan, bukan di depan, ya. Al-khamis ayyakuna fi'lan madiyan. Yang syarat yang kelima adalah amilnya ruba itu berupa fi'il madi, ya. Ini fi'il madi, ini lako, ya. Lako kemudian bertemu dengan domir mutakalim wahdah, ya. Lako itu, gitu. Jadinya lako ketemu tak mutakalim
Jadi menjadi lakoi